Ada harga yang harus saya bayar, saudara. Saya terbuang dari keluarga saya. Saya sempat diusir karena saya... Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Edison Senayan dari kota Manado. Pada kesempatan ini saya akan menghadirkan kesaksian menarik untuk kita saksikan bersama-sama saudara-saudaraku. Dan selengkapnya marilah kita ikuti kesaksiannya berikut ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kembali saya akan menyatakan, menceritakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Selama saya menjadi pengikut Kristus, ada harga yang harus saya bayar, saudara. Saya terbuang dari keluarga saya. Saya sempat diusir karena saya sempat juga disidang oleh guru ngaji saya pada saat itu. Di sidang keluarga saya dipanggil, guru ngaji saya pada saat itu sekarang sudah almarhum Bapak Ustadz Kohar, ya, Abdul Kohar. Dia menanyakan saya untuk menasihati saya, "Sundari, kamu harus pikir 2 kali untuk pindah iman. Kalau menurut hukum Islam, murtad itu hukumnya harus dibunuh." Lalu saudara, adik saya yang laki-laki itu sempat emosi dan ia berkata, "Mbak, memangnya lu udah percaya Yesus, hutang-hutang lu lunas?" Lalu saya hanya jawab, "Puji Tuhan, haleluya." Saya hanya mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Saya bilang kita harus percaya dulu, baru kita menerima mujizatnya. Saya tidak dapat berbicara banyak. Saya dituntun Roh Kudus, hanya bilang begini, saudara, pada Ustadz saya pada saat itu. "Maaf Pak Ustadz, saya pindah iman bukan karena calon suami saya waktu itu, ya. Bukan karena teman-teman saya yang banyak orang Kristen, yang banyak Katolik, ya, baik perempuan maupun laki-laki. Bukan karena manusia, tetapi saya sudah melihat kebenaran itu pada Tuhan Yesus Kristus." Saudara, mereka tidak dapat berbicara apa-apa, mereka hanya terdiam. Lalu pada saat itu kakek saya masih hidup dan keluarga saya hanya bilang, "Ya sudah, kalau itu memang sudah pilihan Mbak kamu," maksudnya saya, "biarlah kita sama, anggap aja kita buang anak satu atau buang telur satu," gitu, saudara. Dan agamaku agamamu, jadi kita udah nggak ada hubungan apa-apa, dia bilang gitu. Dan saya katanya sudah tidak berhak menerima warisan apa-apa. Saya berpikir, saudara, dan saya percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Karena walaupun Tuhan, janji Tuhan, firman Tuhan katakan, walaupun ayah dan ibumu membuangmu, namun Tuhan menyambut aku. Tuhan menyambut saya, dan saya ketika itu juga firman Tuhan katakan, "Jikalau karena nama Tuhan engkau meninggalkan ayahmu dan ibumu, saudara laki-laki dan perempuanmu, ladangmu, rumahmu, pekerjaanmu, bahkan semua harta yang kau miliki, maka engkau akan memperoleh 100 kali lipat ganda dan kehidupan yang kekal." Saya tetap pegang janji Tuhan. Saya keluar dari rumah itu, saya hanya membawa tas yang berisi baju. Semua saya tinggalkan, saudara. Barang-barang yang sudah saya beli pada saat itu saya masih bekerja, saya sudah tinggalkan. Saudara, ada harga yang memang harus saya bayar. Saya sudah siap untuk itu. Sampai saat ini pun, belum lama ini, berapa minggu yang lalu, saya juga diingatkan oleh orang tua saya, ibu saya, bahwa kalau saya mau kembali ke rumah warisan itu, ke rumah ibu saya, dikatakan kalau saya harus kembali ke iman yang semula, kembali ke muslim, gitu, saudara. Saya tetap bertahan, saudara. Saya bilang, saya katakan, tidak dapat iman saya ditukar dengan harta dunia, apalagi dengan harta benda dunia tidak dapat saya tukarkan, ya, iman percaya itu. Saudara, saya ingat bahwa firman Tuhan itu yang selalu memberikan kekuatan buat saya dan menghibur saya, karena janjinya iya dan amin. Tuhan katakan, kitab Roma juga 8 ayat 31, dan selanjutnya, "Jika Allah di pihak saya, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Melainkan Tuhan sendiri, Yesus Kristus sendiri yang akan menjadi pembela atas saya, atas saudara."
Dan kita akan keluar sebagai umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena tidak ada yang dapat memisahkan saya maupun saudara dari kasih Kristus. Baik itu penindasan, baik itu penganiayaan, baik itu tekanan, kesesakan, ketelanjangan, kelaparan, pedang, maupun penguasa-penguasa di langit dan di bumi, di kolong langit bumi. Tidak ada yang dapat memisahkan saya dari kasih Kristus. Amin, saudara. Dan saya terus pegang janji Tuhan bahwa sebab penderitaan yang kita alami di zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nantinya. Saya percaya semua ada maksud dan tujuan Tuhan. Setiap kita punya panggilan ilahi, destiny ilahi masing-masing. Sejak kita masih dalam rahim ibu kita, sejak dunia pun belum dibentuk, kita sudah dipanggil dan dipilih dan ditetapkan Tuhan. Kita mempunyai destiny ilahi yang harus kita tuntaskan selama kita tinggal di bumi ini, sampai kita dapat memerahkan dunia dengan darah Yesua HaMashiach. Revival itu boleh terjadi di kota-kota di Indonesia dan bangsa-bangsa. Dan saya percaya bahwa kita semua sedang diperlengkapi Tuhan untuk menjadi alatnya, untuk menjadi pembawa api revival sampai seluruh bumi ini dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita menghadapi berbagai tekanan, ketika kita menghadapi berbagai persoalan masalah, hanya satu, pengharapan kita, iman dan percaya kita tetap pegang teguh. Sekali Yesus, tetap Yesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika saya juga mengalami tekanan yang berat di dalam keluarga, persoalan rumah tangga saya hanya lari ke hadirat Tuhan, saya hanya mengandalkan Tuhan, saya hanya berharap hanya kepada Tuhan. Di situ Tuhan didik saya untuk berserah pasrah kepada Tuhan, karena masalahku, masalahnya Tuhan, masnya Allah. Tuhan yang akan menyelesaikan masalah kita, saudara. Dan Tuhan berbicara secara audible kepada saya hanya tiarap, saudara. Tuhan katakan, jangan takut anakku Sundari, aku menyertaimu, aku ini Allahmu, jangan bimbang, aku akan meneguhkanmu dan menolongmu dengan tangan kananku, tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan. Dan Tuhan katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab aku Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, apapun permasalahan, pergumulan hidup kita, baik itu sakit penyakit, baik itu keuangan, ekonomi, ataupun hubungan keluarga yang tidak baik, karena Allah kita Allah yang Immanuel, ada solusi, ada jalan keluar, ada kemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Satu pengharapan kita, andalkan Tuhan, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin.